Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Yai dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar syariat dengan hakikat bisa berjalan seiring? Karena ada seseorang yang sedang mengembangkan zikir asrar, semakin ke dalam itu syariatnya semakin murat marit, Yai. Salah satu contoh, ketika dia sholat berjamaah, kadang-kadang seseorang itu sering terlambat. Itu sholat maghrib yang seharusnya 3 rakaat kadang-kadang dilakukan 2 rakaat. Sholat isya yang harusnya 4 rakaat kadang-kadang sampai 5 rakaat. Bahkan di situ banyak komentar, sampai banyak komentar semenjak berapa pertemuan mengikuti pengajian ngayuti kate gendeng. Makanya bagaimana kira-kira di dalam mengembangkan zikir sirur asror ini, semakin ke dalam kok semakin syariatnya murat marit, sehingga sampai muncul komentar-komentar seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana antara syariat dan hakikat menuju makrifat itu bisa berjalan seiring. Sekian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada keseimbangan antara syariat dengan laku hakikat untuk menuju ma'rifat Allah itu? Ngeten, Pak. Ketika si salik itu sampean roh itu melakukan perjalanan fitrah pada Allah. Saya katakan fitrah karena tujuan hati menuju dan bertemu Allah, dengan mengembangkan lewat kunci sirul asror. Di situ Allah akan menempatkan diri kita sebagai manusia nantinya di antara 2 tempat, yaitu khos, yang satunya khawasul khawas. Tatkala Allah menempatkan di khos, maka di situ tidak bisa ada satu keseimbangan antara hukum syariat dengan mboten saged, mesti morat marit. Pertanyaan, apakah salah morat maritnya si salik ketika diletakkan Allah di khos? Dijawab ing munggui Allah tidak salah, karena pada dasarnya dia hatinya saking benteri kesinaran cahaya makrifat hatinya, akhirnya tidak mengetahui perjalanan hukum syariat. Jadi akal iki Bapak Ibu di khos iki ora difungsekni Allah. Tidak hanya hati, bahkan akal pun ini dilalaikan Allah dari teori syariat, sehingga ketika sholat maghrib mestinya 3 rakaat menjadi 10 rakaat, dan itu miturut hakikat pun tidak salah. Terus bagaimana hukum syariat? Hukum syariat memberikan hukum wajib dilakukan. Pertama adalah biaklin syarati, dia berakal. Nek gak berakal bagaimana? Ora popo sebab iku wong gen syariat.
iki di khos lho Pak ya. Dan Allah menempatkan diri kita di khos iku ya ora ngawur Gusti Allah. Pasti mempunyai maksud tersendiri. Cuman ini nanti yang ditanyakan bagaimana ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat dalam rangka kemakrifat. Yo harus di khawasul khawas. Gambaran khawasul khawas iku hati dilalaikan terkait hukum syariat karena hati ini sudah menyatu dengan hukum hakikat, melihat hukum hakikat, tetapi akal ini masih gumantung dengan hukum syariat. Akal maghrib telung rakaat ya telung rakaat dikon ngimami nggih sik bener niki, coba sing khos mang dikon ngimami, waduh morat marit jamaah gak ngono niki wis subhanallah ta'ala subhanallah sik pancet ae ngadeg maneh sampai jangkep 10 rakaat. Akhirnya sing mburi sing gak paham, lu berarti iki salate maghrib gak telu sak dina iki ya 10 rakaat. Jadi ana keseimbangan kedah duduk di khawasul khawas. Sebab ketika di khawasul khawas iku Bapak Ibu akali fungsi dengan aturan hukum syariat maghrib telung rakaat iya, tapi ati iki gak fungsi krono ati fokus konsen ing dalam hidup. Lah terus yuk nompo carane di khawasul khawas, yuk gak iso awak dhewe iku sing nempatno iku Gusti Allah. Terus bagaimana sikapan yang terbaik? Ya wis ikuti aja apa proses dalam diri kita. Sebab si A si B itu pun tidak sama. Si A kadang diarahkan Allah di khos, si B diarahkan di khawasul khawas. Sing penting yus manut dengan memakai nyekel kuncinya dzikir mampun niku tok. Nek cara dipeksa kula mboten saged meksa. Dadi wis apa jari. Lho niku lho bahasane apa jari. Tapi enggak minimal jenengan mempunyai harapan nang Allah untuk diletakkan di khawasul khawas. Tapi harapan iku mau tidak bisa menjadikan ngubah apa sing dadi kekarepane Gusti Allah. Wonten mriku Pak keterangane Pak. Harus ada di khawasul khawas. Mengke itu wejangan sing nomor 4 iku setelah beat iku. Jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat menuju makrifat Allah. Artinya ketika berlakunya hukum syariat pada diri kita jasad, hati tidak boleh mengakui diri kita yang melakukan, balik yang melakukan adalah hidup itu. Ketika hati sudah duduk di situ, maka disitulah dikatakan makrifat pada Allah. Pertanyaannya, apakah di situ kita diletakkan di khos opo khawasul khawas wis opo jari? Guys, jadi jawab kula niku opo jari? Nggih. Ada lagi?